3 hal yang orang nggak tahu tentang Chelsea. 3 hal yang orang nggak tahu tentang aku. Pertama, aku nggak bisa naik sepeda roda 2. Satu. Terus yang nggak tahu lagi apa ya? Yang kedua, aduh aku diketawain sama manajer aku parah banget ya. Ya aku nggak bisa naik sepeda roda 2 itu pertama. Terus, dulu aku pengen banget jadi mermaid itu nomor 2. Dan yang ketiga, aku suka banget Little Pony. Little Pony sampai sekarang. Iya, aku sampai punya kayak dulu. Aku nggak bisa bobo kalau aku nggak pakai selimut Little Pony aku. Jadi itu kayak selimutnya bentuknya apa ya, kayak gambarnya unicorn, terus kayak sebenarnya cotton candy, kayak warnanya gemes-gemes gitu. Itu sampai aku SMP aku nggak bisa bobo kalau nggak pakai itu. Kayak selalu harus bawa kemana-mana selimutnya. Which I think is like sangat menyusahkan, tapi oke. Gitu dulu. Apa yang orang suka salah sangka dari Chelsea? Mungkin dikiranya Chelsea gimana, aslinya gimana? Banyak yang nyangka aku tuh anaknya agak aneh sih sebenarnya. Kayak kadang-kadang beberapa orang nyangka aku extrovert banget, kayak aku bisa selalu high energy dan selalu bawel. Ternyata enggak. Jadi mereka kayak gila ya, ternyata Chelsea pendiam juga, sangkain bakal bawel. Itu yang pertama. Tapi ada beberapa orang juga, orang-orang lain yang nyangka aku bakal pendiam banget dan gak akan bisa ngomong gitu loh. Tapi ternyata aku gak sediem itu. Jadi mereka kayak gila ya, ternyata Chelsea bawel juga. Jadi kadang-kadang kontras itu, ada orang yang nyangka aku bakal diem banget, ada orang yang nyangka aku bakal bawel banget. Padahal aku lebih ke di tengah-tengah gitu sih, agak-agak labil. Jadi kadang-kadang bisa bawel, kadang-kadang bisa diem gitu. Hal lucu apa yang pernah kamu baca tentang dirimu di internet? Hal lucu apa yang pernah aku baca? Apa ya? Atau mungkin dikasih tahu manajer, Chelsea ada yang nulis kayak gini atau apa? Apa ya? Atau komen-komen? Komen-komen. Mungkin yang menurut aku lucu tuh komen-komen kadang-kadang fans yang kayak apa ya lucu ya. Iya, kadang-kadang komen-komen fans yang kayak suka jodoh-jodohin aku sama orang lain, atau kayak komen-komen, aduh ya ampun, pacar online-ku apa gimana. Menurut aku itu lucu banget sih, kayak gak ada yang pernah expect aku bakalan digituin sama orang gitu, dan aku rasa itu lucu banget. Ngerasa apa ketika baca ada yang bilang pacar online, mau pacaran sama aku enggak? Menurut aku lucu aja sih, aku ketawa, dan yang pastinya ya flattered juga sih, kayak orang bisa mikir kayak gitu ya gitu kayak tentang aku. So ya lucu aja sih. Gimana caranya berdamai dengan diri sendiri? Jujur itu susah banget sih untuk aku bisa damai sama diri sendiri dan maafin kesalahan sendiri tuh. Even sampai sekarang pun aku masih susah, karena aku tipikal orang yang kalau misalnya ada kesalahan tuh aku selalu pasti blame myself for it. Kayak aku selalu, kenapa sih Cel, aku nggak bisa gini, kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu. Dan aku setelah ngelakuin kesalahan itu pasti aku bakal mikir itu berkali-kali dengan kayak diulang-ulang kepikiran. Tapi kalau dari aku sih, cara berdamai dengan diri sendiri menurut aku lebih cintai diri sendiri sih. Kayak mama aku juga terus-terusan keep on reminding me kayak, ayo dong Cel, lebih lebih sayang sama diri sendiri, kasihanin diri sendiri, jangan don't be so hard on yourself. And yang pokoknya harus kasihan lah sama diri sendiri, karena diri sendiri kan udah selalu berusaha untuk ngasih yang terbaik, kayak udah selalu berusaha untuk give the best gitu at all times. Dan aku rasa harus lebih dihargain, jangan selalu ngalahin diri sendiri, dan lebih bisa berdamai sama diri sendiri. Karena apa yang udah pernah terjadi ya udah terjadi, udah nggak ada yang bisa kita lakuin kan selain kita belajar dari pengalaman itu. And what's in the past is in the past. Yang harus kita fokus adalah ya what's gonna happen next in the future gitu sih caranya berdamai sama diri sendiri kalau menurut aku. Kak Chelsea rindu nggak sama teman-teman di Idola Cilik? Dan mungkin aku boleh nambahin, masih serka komunikasi nggak sih Kak sama teman-teman di Idola Cilik sendiri? Aku kangen banget sih sama teman-teman di Idola Cilik, apalagi kita dulu kayak karantina bareng, segala bareng, dan aku juga belajar banyak banget dari Idola Cilik, jadi makanya aku kangen banget. Cuman kalau tanya komunikasi apa enggak, ketakutan Kak Chelsea apa sih? Ketakutan terbesar aku itu
udah jadi terlalu dalam banget nih. Aku takut ngecewain orang yang aku sayang, yang aku care about, dan ya tanpa sadar aku juga takut yang namanya apa ya, to have no one in my life juga aku takut gitu loh. Bener-bener kayak buat ngerasa lonely itu aku takut sih sebenarnya, karena selama ini aku selalu punya keluarga aku, selalu punya support system yang kuat banget, dan aku rasa mereka adalah alasan kenapa aku bisa bertahan sampai sekarang ini pun ya karena keluarga dan karena dukungan dari orang-orang terdekat gitu. Dan aku rasa kalau misalnya aku to be left all alone and to disappoint them, itu adalah salah kayak dua hal yang paling aku takutin dalam hidup ini. Kutipan favorit yang bisa jadi insight lainnya buat sahabat Nova dan Chelsea Edik. Well, ini jadi salah satu one of my favorite quotes at all times sih. Aku cuma mau ingetin buat semua bahwa in this life everyone is like walking different paths. Jadi kayak semua orang tuh fighting their own battle in their lives. Jadi what we can do at all times itu ya to be kind always, and sadar bahwa semua orang di dunia ini tuh punya kesulitan masing-masing, punya struggle masing-masing, dan kita penting banget buat terus jadi orang baik and also not adding more burden to their lives. So just be kind at all times. Di masa pandemi seperti ini masih ada nggak sih harus beraktivitas keluar rumah? Terus kalaupun masih harus beraktivitas keluar rumah, ketemu orang, protokol yang Kak Chelsea jalanin gimana sih? Jujur aku agak-agak nggak kuat sih kalau misalnya diam di rumah terus, karena sih aku diam di rumah kuat Kak, cuman kalau nggak ada aktivitas, nggak ada kayak nggak produktif, kayak nggak tahu mau ngapain, itu aku bisa pusing banget, bisa kayak ngerasa capek banget, lebih capek daripada aku sibuk gitu. Jadi yang aku lakuin, karena aku sadar nih, aku tuh nggak kuat di rumahnya karena aku bosan nggak ngapa-ngapain. Makanya aku cari kegiatan sendiri gitu, kayak bisnis lah, atau bikin apa kek, belajar hobi baru segala macam. Itu yang buat ngisi waktu luang aku gitu. Cuman kalau misalnya kumpul-kumpul sama temen, sekarang ini kan udah zaman virtual kan, udah bisa telepon, udah bisa video call, bisa chatting, jadi nggak begitu yang kayak ngerasa butuh banget untuk ketemu teman selalu. Dan untuk protokol kesehatan sendiri, tetap sih kayak itu aku rasa penting banget, karena di masa-masa kayak gini kita nggak akan pernah tahu kayak virus bakal ada di mana, terus kayak ya penyakit-penyakit itu ada di mana, kita nggak akan pernah tahu. Jadi makanya selalu harus tetap pakai masker, pakai selalu bawa sanitizer, selalu jaga kebersihan, dan yang pasti istirahat yang cukup gitu sih ya. Oke, sahabat Nova, itu penting banget tuh kayak Kak Chelsea udah bilang, di masa pandemi ini tuh karena kita butuh ingat pesan ibu ya Kak. Ingat pesan ibu tuh ada 3M, ada menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, memakai masker sama mencuci tangan. Itu penting banget nggak sih Kak? Iya, itu penting banget.